itu akan lebih sustain. Dan menurut gue pribadi, dalam Valentina di tangan dari Eko, ini akan cukup berbahaya untuk hero-hero semacam Cloud, semacam Lilia. Walaupun Gashen ini sangat enak banget untuk ngeburst seorang Valentina. Tahu nggak Gashen tuh penyebutannya tuh bukan Gashen, itu apa? Gushong. Oh, dari Franchise. Gushong. Kayaknya sih. Allah Vito. Apa Bantu kan lo, minum dulu. Sembari Danger Mas minum, kita akan langsung masuk ke Land of Dawn. Ini dia game terakhir atau last game di match yang pertama di antara EVOS melawan Iko. Sudah terlihat di layar kaca, ternyata lebih cepat farmingan dari Gashen ya. Dibandingkan Leomord yang coba untuk digangguin. Bahkan dibantuin juga di leasing yang cukup menarik ternyata. Karena terkadang orang-orang umumnya itu leasing tuh pasti di buff yang sama. Tapi mereka lebih memilih untuk ke orange buffnya di leasing sama Smart Missile yang diomongin sama Ranger Mas. yang sakit banget itu. Yang sakit Lihat, cepet banget kan? Betul. Dia tuh butuh level 1 aja udah kayak seret gitu loh, Net. Smart Missile sekarang. Wah, tapi Jadi- kita lihat sih itu. Dan agak cukup bermasalah ketika dari seorang Yawi ini pakai Jawhead dan ketemu dengan Cloud. Kenapa gue bilang bermasalah? Brans hati-hati karena dia nggak menggunakan Purify. Dia bisa tercancel Blazing Duetnya di mid to the late game nantinya. Tinggal pinter-pinteran untuk ngebuka Lihat dari kita. Blazing Duetnya dan yes betul. Dari Smart Missile dan juga dikomboin dengan Ejector. Tapi kita lihat tadi kehilangan satu gerobak dari Bransa ya. Agak rugi satu gerobak dari segi level dan juga goldnya. Tapi ini balik lagi tinggal gimana caranya Cloud ya. Walaupun nantinya bakal enak tapi early gamenya emang bakal susah banget untuk dia. Kalau nggak bermain berhati-hati. Tapi Hijome terpaksa mengeluarkan sprintnya untuk menyelamatkan dirinya. Nyaris saja Almost. mendapatkan first blood dan mungkin ini Miss. ya? Miss. Daggernya ya? Miss Oh, Dagger oke. kayaknya yang saya lihat tadi ya. Karena tidak ada yang nyangkut. Tadi kalau nyangkut udah pasti pasti dipastikan. masuk. Udah pasti masuk dan down. Very cutie. Kecuali Kurtensnya pas flickernya. Ini skin yang mana ya, Net? Ya ini skin yang mana ya? Bagus ya? Iya. Kok gue gak punya ya? Sama gue juga liatnya kayak baru ya? Nggak tahu. Ntar kita tanya produser kita serba tahu. Oke, tapi lihat cycle zoning out yang dilakukan menuju backline. Black Shoes yang pasti diambil. Ya. Ya, karena dia ingin mensustainkan dirinya di tim fight berikutnya. Sanford berani Tapi banget. lihat Alex Sanford, Van dia nggak peduli Elblow. apapun yang terjadi. Sayangnya dia nggak punya satu bar retribution dan di sisi sebalik Kaltizi nggak mau terlalu terburu-buru tapi Di ter-take down. Petrify. Psychot sekali terlalu Masuk dive. triggernya. Sanford berhasil didapatkan tapi ternyata itu adalah sebuah Dari bencana karena Inconvenience. Kaltizi masih mau lebih. Dan dari dipanggil. Versing mau lebih. Mau masuk lagi. Ada retri nggak? Nggak ada retri tapi. Tapi gue suka banget sama Versing. Dia berani, Berani banget. Gue suka Ada banget. skill 2-nya itu yang dia butuhkan dan bahkan berhasil untuk dapetin 1 poin kill tambah dan membuat Leomordnya juga mundur tadi. Dan gue suka banget kalkulasi dari seorang Versing, berani banget. Ini dia, mirip seperti Awas Gashen. dimarahin. Iya lupa. Mirip seperti Gashen teman saya. Makasih. 7 tahun lalu. Masih tau gue agresif pakai Gashen. Oh iya, masih bisa main. Tapi kalau romernya KB, Tapi slow hand Bukan banget lo. kamu ya sekarang saya lihat. gila lu. Jangan sampai gue compel lagi. Bahaya. Gak bisa net, ada umur. Oke, silakan Bung Kader. Udah umur gue yakin. Sekelas Darky aja yang udah tua pasti nggak bisa kayak dulu. Dangki professional player. Dia udah Kalau kamu professional player? dia professional entrepreneur. Oke, tapi kita lihat di sisi dari River. Udah ada bom dibuka sedikit untuk membuat para pemain dari tim EVOS ini tidak terdeteksi. Dan lagi seperti yang gue bilang, pasti Black Shoes ini akan menjadi sebuah keuntungan banget untuk Curtain. Jadi, mau digengking. Walaupun sudah ada ultimate dikeluarkan, masih ditahan daggernya. Dan itu yang membuat hilang dari daggernya karena ultimate dari Mia. Purify gratis. Yang kita bahas di sebelum draft pick, sebelum mulai karir in game. Kecuali dia mau nekat ikan essence. Yes. Jadi kayak pancing, ulti, dagger hilang, dia ulti lagi. Ya, tapi ternyata dengan keputusan yang sangat tepat, dia tidak masuk ke dalam. Tidak mau ngapain. Hijume masih punya Black Shoes Ada ke arah Black tengah. Shoes sih. Tapi lihat di sini Hijume masih menunggu sedikit. Trigger disiplin dan akhirnya Black Shoes dikeluarkan. Satu dagger menancap ke Yawi, tapi Versing gak mau masuk dalam karena nggak punya slaughter. Kalau dia punya slaughter, it's okay dia masuk dan dia masih bisa dijemput sama Dreams. Yes, dan ini dia turtle yang kedua. Justru early gamenya benar-benar gak mau ketinggalan lagi seperti game pertama. Masih ada retribution juga, harusnya diamankan dengan mudah tanpa perlu menggunakan retribution.
dengan timing yang pas banget juga kalau mereka mau nge-gank ke arah Mia. Karena Mianya agak sedikit offside. Striking Eagle, ini dia yang gue bilang. Masuk semuanya. Dan didapatkan justru oleh seorang Brans tadi. Daggernya masuk, tidak ada flicker dan langsung didapatkan lagi dan lagi. Double kill loh. Double kill yang Hanya mahal. modal skill 1. Cet. Double kill yang mahal menurut gua di arah god lane-nya ketika Brans dapetin 2 point kill. Benny QT kali ini dia menurut aku pribadi agak sedikit terlalu terburu-buru menggunakan ultimate-nya. Kartens mencoba menuju ke arah Brans, dipanggil begitu saja dengan ada seorang Dreams Moon ke arah belakang. Sakit juga ya Art of Delivery ya. Art of Delivery yang benar-benar Timingnya pas sih itu. yang damage-nya sulit dikalkulasi ya. Iya. Itu tanpa di Art of Delivery. Kayaknya pengen nyari pasif sih Brans itu. Nggak bermaksud untuk killing Nggak kill sengaja kill steal. Lihat, Oke. berani banget. Langsung maju. Ejector digocek. Gerok Kursa sangat baik sekali. Hijume masih menyimpan ultimate-nya, dikeluarkan Black Shoes-nya 3 melawan 1, tapi Killing Spree juga didapatkan oleh Cloud-nya. Mencoba untuk masuk, dipaksakan team fight di arah mid lane-nya. Lihat tuh Black Shoes-nya baik sekali, tapi ada Striking Eagle. Dipaksakan perang kembali oleh anak-anak EVOS. Versik masuk dan Mianya juga harus tumbang. Tas dilakukan oleh seorang Versik. This is it, the original of Tas from Cornet. Kita lihat akhirnya kembali terdengar di lane of down. Dan bahkan dari sisi top lane, Saikot hanya untuk melakukan clear minion dari segi itemnya. Kita menyaksikan Sanford, dia bermain dengan agresif, tapi dia tidak mau ke arah Hunter terlebih dahulu. Nampaknya dengan under kondisi kali ini, lebih wise ke arah Bloodlust. Bloodlust ya untuk Lebih wise. Iya betul. Tapi Lebih dari blacklist. dari Wise. Benny Kitty sekarang dia Ya. tahu dia nggak punya power yang banyak untuk langsung bersekar Fury, dia menuju ke arah Scarlet. Yang penting gimana caranya gue bisa ngasih DPS, gimana caranya gue bisa ngasih DPS terhadap team fight nanti. Cuma problem untuk Benny Kitty adalah Brans udah punya 2 item powernya. Dia cuma butuh 1 Win of Nature dan sekarang team fight ini bakal bisa dipegang oleh tim EVOS dengan keuntungan 3.800 dan jangan lupakan versi menggunakan Guardian. Sekarang memang owning, tapi seorang Guardian mid to the late game bukan powernya yang turun, tapi dianya yang sulit untuk bergerak nanti. Yes, flicker sudah digunakan. Lihat di arah belakangnya diganggu begitu saja. Ada ultimate tapi tercancel begitu saja dari curtains-nya. Juga nggak bisa kabur. Tidak ada spell untuk membuat dia bertahan. Tapi Psychots lagi-lagi memegang lini belakangnya. Ngebuat anak-anak dari Iko juga nggak bisa mendekati ke arah Turtle. Dan bahkan mereka selain dapetin Turtle, mereka juga harusnya dapetin turret di arah tengah secara gratis. Dapetin turret, dapetin point kill atas mid lanernya. Bahkan di arah bottom lane, Sanford lihat udah gak kuat lagi nahan net. Udah Golden Sun Demon Hunter Sword. Sanfordnya full damage kebetulan kan, tadi kita lihat itemnya. Iya. Bahkan dia Nggak punya ada dominan, defense, belum ada defense. bahkan dia punya dominan ice sekalipun, dia tuh gak bakal kuat nahannya. Yang dia butuhkan adalah gimana caranya dia main ke arah backline. Dibuka Jadi lu. one way ticket, tapi lihat Blast ke arah belakang. Ada Dapat Gasya. 1 point kill. Dapatkan Call TZ. Menuju ke arah backline, gak bisa masuk lebih dalam. Benny QT masih bisa menghilang dan versi. Tas dilakukan Versik di depan anak-anak Iko. Yes. Dengan 1 piala M1 dari stiker yang digunakan dan langsung ada M1-nya itu lihat. Itu stiker yang bisa berbunyi, Bung Cornet. Apa bunyinya Ranger Mas? Ting 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 ting. Ting 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 M1 yang didapatkan oleh tim EVOS di 2019 Malaysia. Sudah dikeluarkan Ikenan Sensei tapi belum masuk ke arah tengahnya. Psychots masih menunggu. Tidak mau ngedive ke arah inner turret-nya. Bermain dengan sangat disiplin untuk dapetin 1 purple buff-nya dikasih ke arah Brans. Tapi di sisi sebaliknya Kaltizi juga bisa mengeluarkan stiker itu loh. Karena dia punya. M2. Iya. Dia Mana? punya. Dikeluarin nggak tadi? Enggak. Oh, belum. Karena posisi under. Iya dong, posisi Tadi under. game doang nggak? Belum mungkin. Ah, belum. Belum kepasang kayaknya, Ji. Belum kepasang. Tapi harusnya turnamen mode tuh bisa dipasang nggak sih stiker? Bisa. Bisa ya? Itu kan setting. Stiker bisa? Bisa. Di turnamen mode pas lagi draft? Bisa. Gak bisa. Nggak Nggak bisa. Oh, Dari draft. awal dong. Dari awal. Dari Iya, awal. iya. Tapi kan kalau setahu aku kalau misalnya ini kan dia pakai ID ID sendiri ya, akun sendiri Karena ya? dia online kan. Nggak, maksudnya room turnamen kan kalau lu di dalam draft ya lu bisa ganti Emblem. Iya, tapi kalau skin juga stiker kebuka nggak bisa. semua. Yes. Dan bahkan skin yang belum keluar itu bisa kebuka. Bisa kebuka, betul. Yes. Itu dia. Saya habis turnamen kan kemarin. Bener ya? Ya turnamen itu kebuka ya? Iya kan kebuka. Sombong. Oke, tapi kita lihat di sisi dari Eko, dia tahu mereka undernya agak cukup jauh. Mereka nggak punya power, Benny QT cuma punya power untuk melakukan 1 buah push lane-nya. Dia bisa sustain, dia bisa kabur, walaupun dia nggak punya skill escape mechanism dengan flicker atau sprint. Tapi at least dia bisa menghilang. Cari celah sih sebenarnya. Dari tadi pergerakannya kalau kalian sadar juga teman-teman di rumah.
Kayak cari tempat untuk dia farming, dapetin itemnya, tapi dari sini versi Sakit agresif dia. banget. Degre masuk sih sebenarnya, tapi dia tidak mau untuk melanjutkannya. Karena balik lagi Condenses untuk Glowing ya? escape-nya dikit banget. Dia glowing si Versik harusnya nih. Iya glowing, ngebakar. Iya nyala Tapi soalnya tadi. ada regen sih, masih bisa bertahan dari. Oke, dengan ada pergerakan di arah bottom lane, Psychos kembali lagi melakukan split pushernya. Versik di sisi level 13 berbanding 2 level dengan Kartizi. Kartizi masih belum punya power untuk bisa menahan Versik, bahkan belum punya damage untuk bisa membuat Versik ditumbangkan. Tidak ada yang ngikat kaki Versik sementara waktu kecuali Yawi. Yawi juga agak sedikit bingung, dia akan Susah sih, bakal Versik kebers atau banget. Brans. Iya kebers banget juga sama Gashen ada tadi. Lihat nih tuh, lihat tuh, udah mulai masuk. Udah langsung seperempat, masih ditahan tapi. Trigger disiplin yang dilakukan oleh Curtains-nya. Dia tidak mau ngeluarin satu Black Shoes. Dan Lord-nya bergerak bebas, walaupun masih di bawah menit 12. Masih ada pasif Versik. dari Turret, tapi kita sini Bransia melakukan ultimate versi ketumbang. Curtains-nya juga mencoba untuk maju, justru dia malah tumbang. Tidak terpencet kayaknya skill dari Black Shoes-nya. Tapi ini membuat anak-anak EVOS belum bisa dapetin best turret-nya. Karena masih bisa ditas sama Benny Q, lihat enak banget Mia-nya itu. Udah bahkan satu hal, tadi Yawi udah ngeluarin satu buah flickernya. Agak sedikit rugi, Psychos terlalu dalam. Gak bisa dijemput, bahkan Oh cuma dipaksa. my God. Sabila turret, tidak berhasil dipecahkan. Psychos too Dan strong. masih bisa dipanggil. Psychos too strong. Masih Kiu, kiu. terlalu jauh. Kiu, kiu, wing. Langsung berhasil ditumbangkan begitu saja Bung Koret. Di sisi sebaliknya Brans. Ini salah satu hero andalannya juga Iya, dari betul. dulu. Betul. Signature-nya juga. Signature, betul. Jadi bisa kita bilang untuk Udah paham banget lah. detailnya lah. Kasarnya Betul, dia detailnya. tahu Dexternya minta apa, Dexternya mau kemana dia tahu. Dia tahu Cloud-nya mau apa, Dexter mau apa. Jadi bisa untuk menyesuaikan dalam keadaan atau kondisi apapun. Tapi kita lihat di arah tengahnya Yawi yang masih under level bisa dibilang. Masih cukup tipis juga untuk dia melakukan initiate. Apalagi ini hero magical damage-nya cukup banyak. Bahkan kita lihat juga dari itemnya. Dia membuat Radiant Armor ya untuk mengantisipasi damage dari Hijume kayaknya. Betul, betul sekali. Bukan Bung Koret. dari Gashen-nya. Iya. Karena burst Gashen nggak mungkin bisa ditembus. Bahkan kalau beberapa belakangan ini mengoret, aku udah coba kayak main Radiant sama Athena. Nggak ketahan net burstnya. Bener-bener burstnya Gashen nih memang ya namanya gila sih ya. abis di reform. Habis di reform, Itu betul. biasanya tuh emang nggak bisa dibendung sama sekali dan tembus net. Apalagi dia kita lihat dari sini itemnya dia udah pakai Genius sama Divine. Dia kalkulasi Udah pasti Holy pecah Crystal banget sama Glowing One. Itu udah pasti Penetration, kemudian ngurangin magic resist musuh. Magic Resist sama plus DPS. DPS Bird-nya itu yang juga salah satu yang cukup menarik. Apalagi lihat Lord segitu loh net. Ya, itu udah bener-bener. Tapi ini sih Lord yang kalau misalkan kalian sadar juga ada Lord yang darahnya banyak, ada yang tipis. Nah, itu Tergantung lagi, ya, umurnya. tergantung umurnya. Sama, ya itulah si barbarnya tuh kelihatan kan. Bar darah HP atau dari Lordnya itu sendiri. Makin kotaknya gede berarti darahnya makin dikit. Ya betul, itu dia. Tapi kita di sini udah menit 12.40 dan tampaknya emang satu-satunya cara untuk anak-anak Iko adalah bertahan. Gimana caranya mereka untuk menahan high ground defense-nya harus kuat dan menunggu sampai Mia-nya at least dapetin item dan dapetin momentum untuk bisa mengembalikan keadaan. Dan bahkan Blade Armor menjadi pilihan dari seorang Yawi dan orange buff-nya pun tidak diberikan ke Mia ya. Gue pikir bakal dikasih ke Mia untuk buff tambahan. Oke, tapi nampaknya Mia ini mungkin bisa menjadi salah satu alternatif terakhir di arah backline. Jadi dia nggak mungkin ada di depan net. Jadi dia mungkin lebih ke arah defensive backline aja. Karena Kartizi yang akan berada di front laner sebagai seorang Leomord kali ini di arah backline dari tim Eko mereka terpisah. Yawi udah punya flicker lagi. Yawi belum mengeluarkan satu buah konsilnya. Belum ada initiate dari tim Eko. Sedangkan tim EVOS Legends mereka mau grogotin semua turretnya terlebih dahulu. Disiplin, mereka Disiplin disiplin. Gak dulu. mau buru-buru dapetin ke arah base-nya. Mereka pengen bersihin segala-galanya. Base turret di arah bawah, tengah, menuju ke arah atas. Tinggal menunggu timing juga, tapi tidak ada minion di arah atas, bawah ataupun tengahnya. Membuat mereka agak sedikit menahan terlebih dahulu. Timing yang kurang pas banget, nggak bisa langsung di-push, nggak bisa langsung di-end dan minionnya juga sudah mengecil kembali. Jangan sampai terjadi seperti di game yang sebelumnya. Ketika buru-buru ya. Di mana EVOS saja terlalu terburu-buru atau fokuskan dengan ada satu buah award yang diperebutkan, mereka lupakan laning jauhnya. Minion mereka di bawah soalnya itu Iya, harusnya diselesaikan betul. terlebih dahulu nih. Di manage dulu, betul. Di manage dulu, laning jauhnya didorong dulu, minimal kalau nggak ditahan. Karena menurut gue pribadi, ini permainan dari tim Eko, mereka punya balik lagi Sanford. Emang produser ada kita tukang. suka memancing tuh kan. Iya. Ada ketek.
Tapi Bung Oret, keistimewaan yang terjadi di Land of Dawn ini bisa dinikmati juga oleh seluruh sobat Mobile Legends. Dengan cara apa? Dengan cara kalian pakai kartu kredit HSBC. Tapi sebelum itu, ada teamfight yang terjadi. Blazing telah dikeluarkan. Dan Sarvat mencoba untuk bertahan. Petripan dikeluarkan. Dan bahkan, karena itu take down. Iko. Kehilangan power di area jungle mereka. Serangan Hijube kali ini balik lagi dengan posisi yang sehat walafiat. Dan mereka mau melakukan one strike push kah? Tinggal 4 orang dan masih berlima dari anak EVOS. Tidak ada lagi Man of Nature, tidak ada lagi Blazing Blade, tapi langsung masuk dimasukin. Tapi masih ada satu Eye for the Night, tapi masih ada Psycho sekarang belakang. Dan EVOS tidak peduli dan mereka hanya nge-push ke base ya. Dan inilah dia, that's it. EVOS Legend berhasil mengamankan match pertama, 2-1. EVOS Legends memulangkan Eko di match yang pertama. Indo Pride kali ini berkumandang teriakan luar biasa di kolom komentar. Jangan lupakan karena ini tim